sudah mencicipi sangat banyak makanan di Indonesia karena ada makanan yang dijual di mana-mana dan ada makanan yang khusus yang kita bisa dapat hanya di daerah-daerah tertentu. Tapi saya sangat suka mencicipi makanan yang baru ya. Dan saya harus bilang, saya suka semua makanan yang saya pernah makan di Indonesia kecuali satu, jengkol. Saya tidak suka jengkol dan pete. Saya tidak suka. Tapi kalau yang lain, saya sangat suka. Tapi dalam video ini, saya ingin cerita tentang 6 makanan yang menurut saya sedikit aneh yang saya pernah coba makan di Indonesia. Oke, ayo kita mulai. Kita membahas makanan yang pertama. Darah kobra. Waktu saya magang di Jakarta tahun 2012 di Kedutaan Besar Ceko, saya sangat ingin pergi ke Glodok. Di sana ada beberapa tempat seperti restoran di mana kita bisa coba makan daging ular atau minum darah kobra. Dan saya sangat ingin coba itu. Jadi pada suatu hari kami pergi ke sana dan saya pesan daging ular piton dan itu digoreng. Dan menurut saya itu rasanya sama seperti ayam ya, tidak begitu aneh atau apa. Saya suka itu. Tapi yang lebih menarik menurut saya itu darah yang saya juga pesan di sana. Saya kalau pada masa depan saya akan datang ke sana lagi, saya pasti tidak mau makan atau minum darah ini lagi karena yang bikin saya sakit hati itu bahwa kalau kita mau minum darah ular kobra, kita harus memilih satu ekor kobra yang masih hidup, itu dipotong dan yang dipakai itu sebenarnya hanya darah. Saya tidak tahu, mungkin mereka juga melakukan sesuatu dengan dagingnya. Tapi saya tidak tahu tentang ini ya. Tapi yang untuk saya yang saya bayar itu waktu itu harganya satu cangkir kecil itu harganya 50.000 dan itu hanya darah dan yang dicampur dengan arak dan dengan empedu ya, bagian dari tubuh kobra itu. Jadi karena empedu saya merasa seperti ya itu pasti akan rasanya nanti pasti pahit, tapi ternyata tidak karena itu dicampur dengan arak dan juga karena darahnya itu manis. Jadi kalian tahu minuman Baileys tidak? Kalau Baileys ini menurut saya rasanya sangat mirip dengan Baileys dan ya saya suka rasa itu enak menurut saya. Cuma saya sakit perut selama 1 minggu setelah itu. Tapi saya masih ingat waktu itu saya ketemu orang yang sudah tua, mungkin umur 90 tahun atau lebih, dan dia bilang kepada saya bahwa dia minum darah ular kobra setiap hari dan dia yakin dia akan hidup sampai umur 100 tahun. Saya tidak tahu, saya tidak ketemu orang itu lagi, saya tidak tahu, mungkin dia masih hidup, ya tidak tahu. Tapi yang menarik menurut saya, orang lokal menganggap darah itu sebagai obat. Cuma menurut saya itu tidak terlalu benar kalau untuk saya karena karena saya sakit perut dan selama 1 minggu saya hanya berbaring di tempat tidur dan selalu lari ke toilet dan badan saya panas dan saya pusing dan tidak. Tapi kalau rasanya ya menurut saya itu enak, tidak begitu normal, sedikit aneh karena kami tidak biasanya makan atau minum ini di Eropa, tapi ya dengan rasa saya puas. Yang kedua, siput atau keong. Saya sebenarnya tidak tahu ada beda atau tidak di antara dua kata ini. Tapi yang ini saya pernah makan di Bogor dan itu dimasak dengan direbus dengan kunyit dan ya sebenarnya enak ya, enak, saya suka makan itu. Cuma yang menurut saya sedikit aneh karena saya bukan orang Perancis, saya belum pernah makan makanan ini, jadi kita harus seperti ambil yang ada stick dari kayu yang kecil
yang kita harus ambil itu dagingnya dari dalam, dan setelah itu baru makan. Itu menurut saya sedikit aneh. Tapi rasanya enak. Iya, saya bisa bayangkan saya makan makanan ini lebih sering. Tapi mungkin lebih bagus kalau sudah ada orang yang misalnya mempersiapkan nasi goreng. Nasi goreng, bukan nasi goreng seafood, tapi nasi goreng seafood, nasi goreng keong. Ya, pasti itu enak buat saya. Kelelawar. Saya beruntung saya makan kelelawar sebelum COVID. Jadi waktu itu tidak ada orang yang takut dengan kelelawar. Tapi kalau sekarang, kalau kalian bertanya di Eropa, pasti ada banyak orang yang akan takut. Mereka akan bilang, oh jangan makan kelelawar karena itu penyebab COVID. Setahu saya, kita sampai sekarang tidak benar-benar tahu apakah itu benar-benar berasal dari kelelawar atau tidak. Tapi saya tahu itu salah satu informasi yang sudah pernah menjadi viral. Tapi waktu saya makan kelelawar, belum ada COVID, dan saya sangat senang saya bisa coba makanan itu di Sulawesi, di Tentena. Ya, di Tentena. Yang mungkin kalau kalian pernah ke Tentena, di sana ada sungai, dan dekat sungai itu atau danau, saya sudah tidak ingat, itu sudah sangat lama saya pergi ke sana. Ada air tawar, dan dekat itu ada beberapa warung-warung kecil di mana kita bisa pesan kelelawar. Tapi itu kelelawar yang kecil sekali ya, mungkin hanya sekecil ini. Tapi yang paling lucu waktu itu, saya tidak tahu cara makan kelelawar. Saya tidak tahu saya harus makan sayapnya juga atau hanya badannya. Tapi sebenarnya itu dagingnya hanya sangat sedikit, dan ada orang lokal yang bilang kepada saya harus makan sayapnya juga. Saya tidak tahu, mungkin dia bercanda atau mungkin dia serius, saya tidak tahu. Tapi saya makan sayap itu, dan itu tidak bisa, itu terlalu keras. Dan ya, jadi saya duduk di sana hampir 30 menit mungkin ya. Dan saya sudah tidak ingat rasanya. Saya tidak tahu itu enak atau tidak. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu itu sangat pedas. Dan saya tahu itu susah untuk dimakan. Dan itu tidak terlihat terlalu enak kalau di piring menurut saya. Ya, tapi menurut saya itu pengalaman yang juga bagus. Yang keempat, RW. Saya tahu untuk banyak orang Indonesia, RW atau daging anjing itu sesuatu yang sangat biasa. Ya, apalagi saya habiskan banyak waktu di NTT, dan di sana mereka sangat sering makan RW. Tapi di Ceko itu tidak mungkin, karena untuk orang Ceko anjing itu sahabat. Kami memelihara anjing itu bisa tidur di sofa atau di tempat tidur, tapi tidak boleh dimakan. Ya. Tapi waktu saya makan anjing pertama kali di Indonesia itu pada tahun 2010 di Sumba, saya sangat ingin coba. Ya, saya waktu itu benar-benar penasaran, saya ingin coba, saya ingin tahu rasanya, dan itu enak. Kedua kali saya makan RW di Solo dengan orang tua saya. Itu yang paling lucu, karena bapak saya ingin coba juga, tapi ibu saya tidak mau karena dia sudah bilang sebelumnya bahwa dia tidak mau makan anjing. Tapi waktu kami datang ke warung dan dia melihat ada gambar golden retriever di warung itu, dia bahkan tidak mau masuk ke dalam warung itu karena dia ingat kami punya golden retriever di rumah, jadi dia duduk di luar dan menunggu di sana. Ya, dan setelah itu saya sudah makan anjing beberapa kali di NTT lagi. Saya suka daging itu, benar, itu menurut saya enak. Cuma saya pecinta anjing, jadi saya tidak mau melihat anjing itu sebelum dia dipotong. Saya tidak mau tahu dagingnya itu dari mana. Dan saya hanya mau dapat daging yang sudah dipotong dan digoreng dan ada di piring dengan nasi. Teman-teman dari pacar saya, mereka pernah bikin RW, tapi mereka bikin kepala itu direbus. Jadi mereka meletakkan kepala anjing ke atas meja. Dan kepala itu besar, hitam, dan itu terlihat seperti anjing yang kami punya di rumah di Ceko.
Saya waktu itu hampir mau menangis karena saya sebagai orang Eropa tidak kuat melihat kepala anjing di piring. Tapi saya sudah terbiasa. Ya, jadi ya kalau tidak ada makanan yang lain saya sebenarnya bisa makan semuanya. Ya, saya tidak akan nyap-nyap, saya tidak akan komplain. Tapi pasti saya tidak kuat kalau saya misalnya harus melihat anjing yang dipotong. Dan kalau nanti pada masa depan saya tinggal di Indonesia dan saya memelihara anjing, tidak boleh ada orang yang sentuh anjing itu dan berpikir tentang makanan. Tidak boleh, karena itu nanti dia menjadi anjing saya dan dia akan dilindungi. Benar. Dan nomor 5 itu roti yang diisi dengan es krim rasa durian dan dengan selai aprikot. Saya pernah makan ini di Bali. Ada tempat main ayam dan ada wanita yang jualan di sana, jadi saya ingin coba. Cuma waktu itu saya tidak tahu es krim itu rasa durian, karena saya sangat suka durian, saya sangat doyan makan durian ya. Saya sangat ingin sekarang dapat durian di sini. Ya, saya sangat suka. Tapi semuanya yang dibuat dari durian dengan rasa durian itu saya tidak suka. Ya, termasuk es krim. Jadi waktu itu saya tidak bertanya ini rasa apa, jadi ya saya makan dan saya tidak suka karena rasa durian dengan selai aprikot dan dengan roti itu menurut saya aneh. Apalagi di Eropa kami tidak makan roti dengan es krim, kami makan roti dengan keju, selai, mentega, mungkin juga dengan daging dan yang lain, tapi tidak ada yang makan dengan es krim. Dan nomor 6 itu minuman, bukan makanan. Saya suka minuman keras di Indonesia, tapi saya tidak begitu suka arak atau tuak, karena itu tidak terlalu keras dan rasanya sedikit saya tidak bisa menjelaskan itu, tapi saya tidak bisa terbiasa dengan rasa itu ya. Tapi ya kadang-kadang saya minum ya. Tapi yang saya benar-benar suka itu sope. Sope itu minuman keras dari Pulau Sabu, dari NTT. Dan itu benar-benar sangat keras. Itu mungkin sekitar 70% alkohol. Jadi itu mirip alkohol, minuman keras yang ada di Ceko. Saya sangat suka itu. Tapi satu kali teman-teman saya, laki-laki, mereka minum sope yang dicampur dengan Fanta dan dengan susu yang manis itu ya. Itu aneh sekali. Dan warnanya pink. Jadi saya merasa seperti itu minuman untuk anak. Tapi alkohol, jadi itu bukan untuk anak. Tapi lucu kalau ada laki-laki teman saya ya, laki-laki mereka duduk dan mereka pegang gelas dengan minuman yang berwarna pink. Dan rasanya aneh karena manis dan juga sangat keras, dan saya benar-benar sangat tidak suka itu, tidak bisa terbiasa dengan itu. Tapi kalau hanya sope yang murni tanpa apapun, tidak dicampur apapun, itu sangat enak menurut saya. Menurut saya itu minuman keras yang paling enak di Indonesia yang saya pernah coba minum. Oke, itu saja. Ada yang pernah coba makanan-makanan ini? Ada yang suka? Kalau ada yang suka, jangan lupa kasih komentar di bawah ya. Saya pasti ingin tahu apa pendapat kalian tentang makanan-makanan dan minuman yang saya tadi sebutkan. Terima kasih banyak kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa kasih like dan jangan lupa subscribe. Jadi terima kasih sekali lagi dan dadah.